Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika Yustari. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan final proyek kelas mahir dengan judul perbandingan metode KNN dengan berbagai jarak yaitu Manhattan, Minkowski, Chebyshev, Curtis, dan Canberra. Nah, tujuan utama dalam pengolahan data ini adalah melakukan eksplorasi metode KNN dengan mengganti fungsi jarak standar yaitu Euclidean dengan beberapa fungsi jarak yaitu Manhattan, Minkowski, Chebyshev, Curtis, dan Canberra. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode KNN. Definisi metode KNN adalah merupakan model mesin learning yang dapat melakukan klasifikasi sebuah data didasarkan pada sifat-sifat di dekatnya. Sebuah ungkapan yang bisa membantu kita dalam memahami ide dasar algoritma ini adalah jika kamu ingin mengetahui sifat seseorang, lihatnya sifat-sifat orang terdekatnya. Sifatnya tidak akan jauh berbeda dari mereka. Nah, untuk ilustrasinya, di sini terdapat gambar yaitu segitiga biru dengan klasifikasi sebagai kotak hijau atau sebagai bintang merah jambu. Jika dilihat berdasarkan kriteria jumlah K sama dengan 1, maka segitiga biru ini dapat kita klasifikasikan sebagai anggota dari kelompok kotak hijau. Jika kita melihat dari K sama dengan 3, maka kita bisa mengklasifikasikan segitiga biru ini merupakan anggota dari bintang merah jambu, dan seterusnya. Melalui pengukuran berdasarkan kedekatan jarak ini dengan data-data berlabel pada kelompok-kelompok sebelumnya, nah metode KNN merupakan sebuah algoritma yang diturunkan berdasarkan ide tersebut. Nah, setelah itu kita akan belajar terkait dengan fungsi jarak. Nah, perhitungan jarak banyak digunakan dalam menentukan tingkat kemiripan dua buah vektor. Sehingga fungsi jarak ini banyak digunakan untuk melakukan pengenalan pola. Perbedaan perhitungan jarak terdekat atau jarak kemiripan sangat tepat digunakan untuk menganalisis perbedaan kelas. Adapun beberapa metode perhitungan jarak terdekat berdasarkan kemiripan data yaitu ada Manhattan, Minkowski, Chebyshev, Curtis, Canberra, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan belajar terkait dengan evaluasi model machine learning. Nah, terkait dengan evaluasi model machine learning ini sangat diperlukan karena dapat menggambarkan seberapa baik sistem atau model dalam mengklasifikasikan sebuah data. Di sini terdapat confusion matrix yang merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu model klasifikasi. Pada dasarnya, confusion matrix ini mengandung informasi yang dapat membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh model atau sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Terdapat 4 istilah dalam confusion matrix, yaitu yang pertama ada true positif, kemudian ada true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, setelah memahami terkait dengan confusion matrix, kita dapat menentukan sebuah precision yang mana merupakan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Kemudian kita juga dapat menentukan sebuah recall, yaitu tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Kita juga dapat menentukan akurasi sebuah model yang mana merupakan tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Dan yang terakhir, dari tabel confusion matrix ini, kita dapat menentukan skor F1, yaitu merupakan ukuran ketepatan dan kekuatan sebuah model. Untuk rumusnya sudah tertera pada PPT yang dapat dilihat pada layar. Kemudian kita juga dapat menentukan waktu komputasi. Di sini waktu komputasi sangat mempengaruhi sebuah kinerja suatu model dan kecepatan sebuah pengolahan data pada suatu model. Nah,
Untuk mengetahui waktu komputasi, kita dapat menggunakan metode time yang terdapat pada modul Python. Kemudian kita akan belajar terkait dengan algoritma KNN. Yang pertama yaitu menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung jarak, yaitu jarak Manhattan, Minkowski, Chebyshev, Barkutov, Canberra, yang merupakan jarak untuk objek terhadap data training yang telah diberikan. Kemudian mengurutkan hasil perhitungan jarak tersebut secara ascending dari nilai terendah ke nilai yang tertinggi. Kemudian setelah itu mengumpulkan kategori data berdasarkan KNN nilai K-nya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kategori KNN yang paling mayoritas yang dapat digunakan untuk memprediksikan kategori objek yang terbaru. Kemudian untuk contoh perhitungan manual KNN sebagai berikut, diketahui ada data X1, X2 dan label atau kelasnya. Kita diminta untuk menentukan kelas dari data baru yaitu X1-nya 9, X2-nya 10 dengan parameter K sama dengan 3. Menggunakan algoritma yang sudah dijelaskan tadi, langkah pertama adalah kita menentukan nilai K, kemudian menghitung jarak Euclidnya. Kemudian kita mengurutkan secara ascending dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Kemudian langkah berikutnya mengumpulkan kategori data berdasarkan nilai K-nya. Diperoleh kelas data 3, data terdekat K sama dengan 3 itu kelas datanya yang berlabel 0 ada 0, kemudian yang berlabel 1 sama dengan ada 3 gitu. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa data baru yang X1 9,10 ini diklasifikasikan ke dalam kelas 1. Nah, untuk implementasi model KNN pada data real, saya menggunakan dataset berupa klasifikasi FISH dari Kaggle. Untuk datanya memiliki 6 kolom. Yang kolom pertama atau 0 mewakili spesies ikan, dan kolom lainnya mewakili data terkait ukuran yaitu weight, length 1, length 2, length 3, height, dan weight. Kemudian dalam dataset ini terdapat 7 spesies ikan yaitu perch, bream, roach, pike, kemudian ada smet, parky, dan whitefish. Nah, dalam pengolahan data ini saya menggunakan variabel independen berupa berat dan panjang ikan, kemudian variabel dependennya berupa spesies berlabel yang ada 7 jenis spesies ikan. Saya membagi dataset ini menjadi 20% data testing dan 80% data training. Nah, untuk visualisasi hasil pengolahan data menggunakan KNN dibentuk dalam histogram yang mana menunjukkan akurasi model KNN dengan 5 jarak. Yang pertama ada jarak Manhattan, kemudian yang kedua ada Minkowski, yang ketiga ada Chebyshev, yang keempat ada Barkutov, dan yang terakhir ada Canberra. Di sini terlihat akurasi jarak Manhattan dan Minkowski merupakan jarak dengan akurasi tertinggi, yaitu 93,75. Kemudian di histogram selanjutnya ada presisi skor, di mana menunjukkan jarak Manhattan dan Minkowski juga merupakan jarak dengan presisi tertinggi yaitu 85,71. Kemudian untuk selanjutnya ada histogram terkait dengan recall score, yang mana kelima jarak ini mempunyai recall score yang sama yaitu 100. Kemudian ada F1 score yang mana jarak Manhattan dan Minkowski memiliki nilai 0,92. Kemudian yang terakhir ada waktu komputasi, di mana jarak Manhattan, Chebyshev, Canberra memiliki nilai yang sama yaitu 0,02 untuk waktu komputasinya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam proses pengolahan data ini, nilai performa yang dihasilkan
dari perhitungan terdiri dari akurasi, presisi, recall, F1, dan waktu komputasi. Berdasarkan uraian yang setelah saya jelaskan tadi, performa metode KNN dengan jarak Manhattan dan Minkowski menghasilkan akurasi, presisi, dan F1 skor yang tertinggi dibandingkan jarak lainnya. Namun, dalam masalah komputasinya, ternyata jarak Manhattan lebih baik dibandingkan dengan jarak Minkowski, sehingga bisa kita simpulkan yaitu pengolahan data FIS ini algoritma KNN dengan jarak Manhattan menjadi model yang terbaik. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.